Lim, tadi meeting bahas apa? Oh itu, tadi barusan tentang komunikasi dalam organisasi. Oh gitu. Kalau menurut kamu, penting gak sih peranan komunikasi informal dalam mendukung komunikasi formal di organisasi tuh? Menurut aku sih penting banget ya kalau misalnya komunikasi informal itu bisa mendukung komunikasi formal di organisasi. Soalnya kalau misalnya komunikasi informal itu membantu karyawan saling mengenal gak sih? Terus menjadi lebih akrab sehingga kerjasamanya jadi lebih baik gitu. Selain itu juga komunikasi informal membuat karyawan merasa lebih dekat dan nyaman berbicara dengan atasan, ya kan? Mengutip dari jurnal Formal dan Informal dalam jaringan komunikasi, bahwa komunikasi informal itu berkembang secara organik dan spontan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan kerja dan dinamika sosial yang kompleks dari para anggotanya. Peneliti pun beranggapan bahwa komunikasi informal itu mengurangi ketegangan emosional, biasanya timbul dari lingkungan yang ambigu. Oleh karena itu, keberadaan jaringan komunikasi informal dalam suatu organisasi tidak dapat dielakkan. Jaringan ini dapat pula digunakan oleh para manajer untuk memonitor para karyawan dalam melakukan tugasnya. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memerlukan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan dapat berkomunikasi secara luas. Sekelompok, dua atau lebih individu yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan dengan tujuan bersama yang tidak terpenuhi merupakan organisasi informal. Banyak perkumpulan orang yang tidak resmi terlibat dalam kegiatan organisasi informal. Mungkin tanpa disadari, orang pada umumnya telah terlibat dalam kegiatan organisasi informal tersebut, seperti mengikuti kegiatan pendidikan, jalan-jalan bersama, makan di luar, dan masih banyak contoh lainnya. Jaringan informal dalam hubungan interpersonal dalam suatu organisasi itu sangat penting karena memiliki potensi untuk menjadi lebih berpengaruh daripada hubungan resmi yang diwakili dalam bagian organisasi. Melalui proses komunikasi, sesuatu yang dulunya hanya dimiliki satu orang kini menjadi dua orang atau bahkan lebih. Secara efektif, organisasi informal melengkapi struktur, rencana, dan proses organisasi formal yang lebih eksplisit. Organisasi informal dapat mempercepat dan meningkatkan respon terhadap kejadian tak terduga, memungkinkan orang bekerja lintas batas untuk memecahkan masalah, dan meletakkan dasar untuk apa yang pada akhirnya akan tumbuh menjadi organisasi formal. Terlepas dari kenyataannya bahwa organisasi informal mencerminkan organisasi formal, ada perbedaan yang jelas di antara keduanya. Yang pertama, ada interaksi pribadi, dan yang kedua ada kepemimpinan. Salah satu kesimpulan yang paling terkenal dari sebuah studi oleh Hawthorne adalah pentingnya jejaring sosial dalam menentukan kinerja pekerjaan. Struktur jaringan yang terorganisir secara informal memiliki jumlah minimal koneksi antar anggota grup. Prosedur seleksi, encoding dan decoding harus diulang satu demi satu untuk setiap jalur koneksi. Oleh karena itu, kemungkinan distori semantik dan masalah komunikasi meningkat dengan setiap jalur tautan tambahan dengan komunikasi informal. Dapat kita simpulkan bahwa organisasi informal lebih mandiri dan terbuka daripada organisasi formal, yang merupakan dua entitas organisasi yang berbeda dan tidak setara. Sementara, organisasi informal lebih condong ke organisasi yang mengutamakan kesetaraan, pemerataan, dan interaksi hubungan sosial yang setara. Organisasi formal lebih condong ke organisasi yang mengutamakan legalitas, aturan, dan prosedur yang meningkat dan bersifat hierarkis.